sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar, yaitu ada 4. Pertama, pasar persaingan sempurna. Kedua, pasar monopoli. Ketiga, pasar oligopoli. Dan yang terakhir yaitu pasar monopolistik. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah pasar yang memiliki kondisi di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan jenis produk yang dijual bersifat homogen. Ada 4 ciri-ciri dari persaingan pasar sempurna, yaitu yang pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Kedua, produk yang dihasilkan produsen bersifat homogen atau mirip. Tiga, tidak ada regulasi dari pemerintah. Setiap perusahaan bebas masuk keluar industri. 5, atau yang terakhir yaitu produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna yaitu pertama, perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk paling murah. Kedua yaitu output maksimum, memberikan kemakmuran yang maksimal karena harga jual yang murah. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output para penduduk maksimal. Ketiga, masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi sempurna. Adapun kelemahan dari pasar persaingan sempurna yaitu kelemahan dalam hal asumsi, kelemahan dalam pengembangan teknologi, dan yang terakhir yaitu konflik efisiensi keadilan. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Dan orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual, produk yang dijual tidak ada penggantinya, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Adapun penyebab terjadinya pasar monopoli yaitu adanya penguasaan suatu sumber daya inti, adanya penguasaan teknik produksi tertentu, adanya penguasaan hak paten untuk produksi tertentu, adanya biaya produksi lebih efisien dibanding produksi yang lainnya. Pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pasarnya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu yang pertama, terdapat sedikit penjual. Yang kedua, terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Ketiga, keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Keempat, atau yang terakhir yaitu produk mempunyai ukuran standar. Adapun jenis-jenis pasar oligopoli yaitu oligopoli dengan kerjasama dan oligopoli tanpa kerjasama. Oligopoli dengan kerjasama yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat untuk melakukan kerjasama, misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksi. Oligopoli tanpa kerjasama yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan atau kerjasama. Yang dimaksud pasar persaingan monopolistik yaitu struktur pasar persaingan akan tetapi perusahaan masih memiliki kemampuan untuk melakukan penentuan harga atas produk yang dijual. Ciri dari pasar monopolistik yaitu yang produsen banyak, produk beraneka ragam, iklan sangat dijunjung tinggi atau sangat penting, hambatan untuk memasuki industri sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap negara pasti saling membutuhkan, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Ada suatu negara yang unggul dalam sumber daya alam seperti Indonesia, dan ada negara yang unggul di bidang teknologi seperti Jepang, Korea, dan lain-lain. Indonesia butuh teknologi dan Jepang butuh makanan pokok. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara
dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan dari adanya perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat terpenuhi karena adanya beberapa keterbatasan tertentu. Adapun teori perdagangan internasional, yang pertama, saya akan bahas tentang teori perdagangan absolut atau absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith bahwa perdagangan akan menguntungkan apabila suatu negara mampu menghasilkan suatu produk yang unggul dengan biaya yang murah dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan oleh negara lain. Yang kedua yaitu teori komparatif atau comparative advantage. Teori ini menjelaskan bahwa dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional, walaupun salah satu negara memiliki keunggulan mutlak, karena setiap negara pasti memiliki barang yang paling menguntungkan untuk diproduksi. Ada dua kegiatan di dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor, yaitu apabila suatu negara menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, dan pelakunya atau negara itu sendiri disebut juga exported. Yang kedua adalah import, yaitu sebaliknya, apabila suatu negara membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri, dan pelakunya atau negara itu disebut imported. Banyak manfaat yang diperoleh dalam perdagangan internasional, seperti membuat hubungan baik antar negara, meningkatkan kemakmuran suatu negara, kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi, dan masih banyak lagi. Baik, sekian pembahasan saya tentang materi perdagangan internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Febrianti akan menjelaskan tentang pasar faktor produksi. Faktor produksi adalah sejumlah input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang dimaksud pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor produksi yang berupa alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Permintaan perusahaan terhadap faktor produksi diturunkan dari keputusannya untuk memasok suatu produk ke pasar lain. Perbedaan pasar faktor produksi dan pasar hasil produksi. Perbedaan pasar faktor produksi yaitu 1. Penawaran berasal dari konsumen atau masyarakat. Yang kedua, permintaan berasal dari produsen atau pengusaha. Yang ketiga, menawarkan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang keempat, hasil yang diperoleh berupa sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba. Sedangkan perbedaan pasar hasil produksi yaitu 1. Penawaran berasal dari produsen atau pengusaha. Yang kedua, permintaan berasal dari konsumen atau masyarakat. Yang ketiga, menawarkan barang hasil produksi seperti barang jadi atau setengah jadi. Yang keempat, hasil yang diperoleh berupa uang hasil penjualan barang. Permintaan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja sama seperti halnya pasar-pasar lainnya dalam perekonomian, diatur oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Yang melakukan permintaan tenaga kerja adalah pengusaha. Penawaran tenaga kerja tergantung pada 3 faktor kunci yaitu jumlah penduduk, jumlah jam kerja, rata-rata, dan partisipasi angkatan kerja. Tingkat upah umum suatu negara cenderung lebih tinggi ketika angkatan kerjanya terlatih dan berpendidikan lebih baik, mempunyai modal yang lebih tinggi, menggunakan teknik produksi yang lebih maju dan lebih baik. Saya Nova Damayanti akan menjelaskan pasar faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan upah, pembalas berupa uang dari hasil kerja seseorang
yang diperintah oleh yang memerintah. Upah terdiri dari dua. Yang pertama yaitu nominal, yang kedua yaitu real. Nominal yaitu jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha. Real yaitu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa keperluan pekerja. Tingkatan upah yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua teknologi, yang ketiga yaitu kualitas tenaga kerja. Faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama, perbedaan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, perbedaan jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Yang keempat, terdapat pertimbangan, bukan keuangan, dalam memilih pekerjaan. Dan yang kelima, mobilitas tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Aristiawan. Saya akan menjelaskan materi eksternalitas serta regulasi pemerintah dan masyarakat. Eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi akibat tindakan pelaku ekonomi lain, di mana kegiatan seseorang atau kelompok orang yang berupaya meningkatkan kesejahteraan menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi orang lain atau kelompok orang lain. Eksternalitas terdiri dua. Yang pertama, eksternalitas ekonomi, yaitu menguntungkan orang lain. Yang kedua, eksternalitas disekonomi, yaitu merugikan orang lain. Dalam eksternalitas disebut, diseconomic externality adalah tindakan pelaku ekonomi yang satu merugikan orang lain. Yang kedua, economic externality, yaitu tindakan pelaku ekonomi yang satu menguntungkan orang lain. Dan untuk eksternalitas yaitu yang menguntungkan maupun merugikan, sehingga keadaan pasar menyebabkan tidak efisien. Selanjutnya, jenis eksternalitas. Yang pertama, efek atau dampak suatu produsen terhadap produsen lain. Yang kedua, efek atau dampak samping kegiatan produsen terhadap konsumen. Yang ketiga, efek atau dampak suatu konsumen terhadap konsumen lain. Dan yang keempat adalah efek atau dampak suatu konsumen terhadap produsen lain. Selanjutnya, mengatasi eksternalitas negatif. Pertama, regulasi. Yang kedua, pajak Pigovian, di mana pajak ini diberlakukan untuk memperbaiki dampak-dampak dari eksternalitas negatif. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Yang terakhir adalah prinsip penerapan eksternalitas. Pertama, penerapan teorema Quase. Teorema Quase adalah suatu pendapat yang menyatakan jika pihak swasta ingin melakukan tawar-menawar, tidak perlu mengeluarkan biaya dan dapat menyelesaikan eksternalitas tersebut. Namun biasanya solusi ini tidak dapat menyelesaikan masalah karena biaya transaksi. Yang kedua, izin polusi yang dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir adalah asuransi. Sekian dari saya.